sahabat Circles. Selamat datang di kelas belajar yang diselenggarakan Circles Indonesia. Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat. Malam hari ini kita akan belajar tentang topik estetika dan catatan budaya bersama Romo Profesor Dr. Franciscus Saverius Muji Sutrisno SC. Selamat malam Romo Muji. Selamat malam. Ya, terima kasih untuk waktunya Ini Romo. siapa Dea ya? Iya, Dela. iya, Gea Romo. Iya, oke. Iya, baik. Romo Muji adalah seorang rohaniwan sekaligus budayawan Indonesia. Beliau juga seorang penyair, pelukis, dan penulis banyak buku, antara lain Estetika, ditemani catatan-catatan budaya diterbitkan oleh Kanisius tahun 2022. Ya, Demikian perkenalan singkat dari Romo Muji. Selanjutnya Bapak Ibu, para sahabat, kita akan berikan waktu dan kesempatan kepada Romo untuk menyampaikan materinya. Silakan Romo. ya. Nah, tadi sudah saya mulai. Jadi kalau buku paling mutakhir itu adalah Estetika dan Catatan Kebudayaan yang saya tunjukkan ke Anda. Itu saya hias sendiri, dirancang sendiri. Ini yang berwarna. Tapi untuk Anda itu tidak berwarna, hitam putih. Itu kalau Anda butuh buku ini, itu ada di STF, Sekolah Tinggi Pesawat Dirgantara. Datang aja ke perpustakaan, selalu ada itu. Akan saya, ini terbatas sekali, kemarin dicetak berapa itu. Lalu Anda cukup mengganti 50 saja itu. Nah, saya mengatakan pada Anda, yaitu ketika dimintai untuk kuliah ini, itu saya sebenarnya sudah di Roma untuk sabbatical year. Jadi tahun 2010 itu saya ke sana lagi setahun. Untuk apa? Satu, untuk menyerap lagi di sana estetika dan menggambar sketsa mengenai yang di sana yang belum saya selesaikan dulu. Ya, saya dulu pernah di sana. Jadi makanya sampai sekarang itu Italia menjadi second country untuk saya. Nah, ketika itulah saya baru sadar bahwa tahun 2010, jadi 13 tahun yang lalu, saya baru sadar bahwa Nusantara ini sebenarnya estetikanya itu induksi sebenarnya. Artinya dari pengalaman kehidupan dari bawah ditarik ke atas. Ya, setelah ditarik ke atas lalu menjadi teori. Teori itu deduksi, ya, dan deduksi itu dari atas ke bawah kita diajari tuntas terus. Jadi dari TK, SD, SMP dan segala macam sampai hari ini, Anda kalau birokrasi atau apa kan selalu dari atas ke bawah. Padahal sebenarnya itu sirkulasi itu dari atas, deduksi itu dari atas, tuntunan atas itu pelajaran semuanya begitu. Lalu dibawahkan, lalu dari bawah ke atas, terus begitu. Tapi yang terjadi itu sepihak. Saya berikan contoh. Misalnya, yang harus ditanya untuk apa? Untuk singkat, untuk jalan pintas, itu kan harusnya yang ditanyai itu driver, ya kan? Tapi yang ditanyai adalah dirinya sendiri, petugas-petugas di LAJR itu di meja. Yang mana tahu jalan ini, maka kita mengalami jalan-jalan yang harus lewat sana, lewat sini, loh kok begini ngaturnya, ya kan? Itu sebenarnya hanya ciri khas saja. Lalu kalau Anda mendengarkan lengkap-lengkap mengenai apa saja, teori ilmu atau apa, selalu dari atas ke bawah. Coba. Lalu komentar yang muncul apa? Wah kok ini awang-awang. Wah kok ini kok di atas gitu. Nah kalau saya mau mengatakan pada Anda sekalian, ini akhirnya saya temukan dan saya akan mengajar sudah 10 tahun ini juga di Institut Seni Indonesia atau ISI Solo, Surakarta. Itu S3. Dan itu saya mulai mengagumi yang tadi dan saya praktekkan dari bawah ke atas.
Jadi ujian akhir semester itu adalah para mahasiswa S3 itu sudah meneliti semua, dan itu saya tinggal memberi koreksi dan editor gitu loh, mengedit itu. Udah 2 tahun ini, hasilnya bagus-bagus. Inilah misalnya. Lalu saya bukukan di Canisius, ini yang tahun 2022, judulnya adalah Menapaki Langkah-Langkah atau Estetika Nusantara. Ini semuanya adalah hasil pekerjaan mereka, dari penelitian, dari macam-macam, ada keris, ada dari Jambi, meneliti apa gitu, lalu dibukukan, lalu saya beri kata pengantar. Ini lukisan sketsa saya di depan. Ya, tapi sebelum ini, tahun yang lalu, itu sudah dimulai. Dan itu adalah juga sama, estetika Nusantara, tapi mahasiswa ISI Solo yang S3 itu sudah melaksanakan itu, dan kita memberi editornya. Dicoba, estetika Nusantara, editornya adalah Mujistresno. Nah, saya kalau nulis sejak dulu itu sebenarnya Mujistresno SY titik gitu aja. Tapi setelah ada orang yang mau Profesor Doktor HC itu apa? Itu nggak ada itu. Itu sebenarnya achievement saya mangkel itu. Lalu saya tulis, saya Profesor Doktor Mujistresno SY. Kalau dokter menjadi Dokter HC, honoris causa, oke lah. Tapi kalau profesor dokter itu nggak bisa. Pertama akan ditanyai dari tahun berapa ke tahun berapa dia ngajar. Lalu sumbangannya apa? Buku atau kontribusi ke masyarakat apa? Lalu yang ketiga, ilmiahnya apa? Lalu sekian tahun mengajar itu nggak bisa di AC. Nah itu ada kan, Anda tahu siapa yang dapat Profesor Doktor HC itu. Lalu di demo kan di UGM itu. Lalu nggak jadi satunya. Tapi yang lain kita tahu siapa itu. Nah, karena itu dalam buku saya tulis lengkap Profesor Dr. Mujistresno SY. Tapi saya sekarang kembali lagi untuk Mujistresno SY. Itu untuk latar belakangnya. Jadi saya ulangi, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah itu, lalu kita akan tahu inilah intinya. Lalu itu bisa menjadi kekuatan kalian atau Anda, dan kalau membeli buku yang ini, itu Anda tinggal mencari di Sekolah Tinggi Filsafat Bidakara. Saya quoting dari 150, lalu 50 aja untuk Anda. Nah, ini adalah contoh yang saya kerjakan sewaktu COVID kemarin. Ya, itu yang dari bawah ke atas. Maka saya beri judul Estetika dan Catatan Budaya. Isinya itu, ya, kalau Anda tahu, itu rupa dan nilai estetika, lalu menikmati karya seni, lalu spiritualitas dan teori seni, warna-warni olah pengalaman kehidupan, kemudian makna kata, dan seterusnya. Saya kalau terlalu cepat Anda protes. Kemudian ada metafor itu senandika, ada Padma, ini di dalamnya yang berwarna. Ya, misalnya Vago gitu. Nah, yang Anda akan dapat di sini itu sketsa saya. Hitam putih itu tidak berwarna. Jadi, nah ini yang berwarna di dalamnya itu. Tapi yang kalau Anda yang 50.000 itu adalah tidak berwarna. Jadi hitam putih. Nah, apa maksudnya saya nulis buku ini adalah untuk menggairahkan Anda semua untuk betul-betul menyadari bahwa Nusantara itu dari bawah ke atas. Induksi. Ya, jadi ngalami dulu, merasakan dulu apa itu indah, kemudian baru menuliskannya teori secara teratur. Apa artinya teratur? Satu, rasional. Ya, kalau Anda membaca buku kan selalu rasional. Artinya menurut akal Anda. Lalu yang kedua, itu temanya, lalu isinya kan Anda bagi. Ya, lalu jelas itu. Itu yang deduksi.
atau yang atas ke bawah. Nah, kita di Indonesia ini selama ini pelajaran apa saja selalu deduksi. Ya, makanya harus induksi semacam itu. Ya, itu yang saya mau jelaskan kepada Anda. Jadi untuk latar ini, saya mau hari ini itu memulai, karena estetika itu harus dari bawah lagi. Ya, dan itu dari buku ini yang dulu sekali. Tapi saya akan buat PowerPoint yang enak untuk Anda, bisa cepat saja, bisa tahu itu. Tapi yang mengesankan saya berapa tahun yang lalu, komunitas kita pergi ke Sumba itu, ada orang yang punya buku ini, minta tanda tangan sudah. Padahal berapa tahun yang lalu. Padahal kalau Anda tahu, ini adalah cara berpikir binary, jadi teks dan kontekstualisasi. Kalau ini adalah teks, lalu di bagian belakangnya itu dulu, misalnya kebebasan berkreasi dan tanggung jawab kesenian, itu adalah kontekstualisasinya. Lalu ada lagi yang mengenai estetika yang Jepang, waktu saya ke Jepang itu. Jadi kita akan tahu teks dan konteks yang Asia itu apa, seperti itu. Ya, ini yang mau saya katakan pada Anda. Ada pertanyaan dulu mengenai intro yang pendek dan terusan ini. Jadi mau saya ulangi lagi, pengertian kita mengenai estetika itu estetika dari Barat, ya. Dan Anda semua tahu, dan padahal ini sistematisasi rasional itu baru abad ke-19. Ya, tahunnya itu tahun 1842. Itu kalau Anda kenal Hegel, lalu Immanuel Kant itu. Ya, kalau di Barat itu bukunya tebal-tebal. Lalu di sana akan dikatakan sublim adalah pengalaman estetis mengenai yang tragis, yang yang glorious, dan yang lain 4 macam itu Hegel mengatakan. Tapi hanya sekitar saja, begitu mengalami itu hilang. Kalau teman saya yang agak norak, saya mengatakan saya benar. Pengalaman estetis itu sama dengan pengalaman orgasme. Makin dicari tekniknya makin nggak bisa. Ini saya mengatakan apa adanya dari teman saya yang tidak yang tidak menghubungkan semuanya dengan religiositas itu. Nah, itu hanya contoh aja. Nah, dengan itu estetika kita bagaimana itu? Ada yang dari Sumatera Barat ini, saya kalau ngajar di Solo, saya selalu tanya, kalau ada yang dari Sumatera Barat, saya suruh nyanyi bersama. Itu estetika kita. Estetika kita bernyanyi. Kampung nan jauh di matu. Karena saya bukan orang dari Sumatera Barat, tidak hafal perkataannya. Tapi lihatlah, dari Sumatera Barat dibuat masuk ke Indonesia. Lalu lagu itu meskipun anonim, karena waktu itu selalu anonim, itu lalu dibuat nasional menjadi begini. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang. Nah, itu estetikanya Pythagoras. Ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang. Endingnya coba Anda perhatikan kalimat akhir. Hati gembira dan riang. Jadi estetika Anda, Nusantara, kita semua itu untuk mencari yang akhir itu. Hati gembira dan riang. Itulah kita. Maka dalam tari, dalam membuat sketsa, dalam lukisan, dalam apa aja, kalau mengalami seperti itu. Tapi nanti akan saya jelaskan dalam pengertian dan pembacaan terakhir mengenai tokoh yang mengatakan, nah kalau mengenai karya seni sendiri apresiasinya bagaimana? Tapi itu nanti akan kita sebut kemudian. Nah, saya ulang lagi. Jadi estetika kita itu dinyanyikan. Sama dengan bangun pagi ku terus mandi, tidak lupa menusuk gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Coba, itu kan
tangan kita. Itu pula yang sebenarnya kalau mau diteruskan dan sampai hari ini itu harus dikembangkan lagi, budi pekerti kita itu dari kenusantaraan itu lewat peribahasa, lewat songket, lewat rajutan yang warna-warni itu. Siapa yang merajut itu? Adalah para ibu. Dan saya selalu mengagungkan ibu-ibu. Kenapa? Karena kita nggak pernah ada di sini tanpa dilahirkan seorang ibu. Coba. Tidak ada jenderal atau tokoh itu yang ada di sini tanpa lahir dari ibu. Ya. Karena itu mereka betul-betul melahirkan, saya mendefinisikan, merumuskan perempuan adalah pelahir kehidupan dan pemelihara kehidupan. Jadi sumbernya estetika itu adalah dari kehidupan. Nah, dalam pengertian barat itu kan apa yang baik jadi abstraksi, apa yang baik lalu menjadi etika. Etika Jawanya romanis. Apa yang suci lalu menjadi agama atau core-nya itu religiositas. Apa yang benar itu kan menjadi epistemologi, ya kan? Anda tahu semua. Apa yang indah, nah itulah yang kita kenal sebagai estetika. Ya. Apa yang suci itu tadi sudah saya jelaskan, itu semuanya abstraksi kan itu. Tapi baru menjadi apa yang benar, apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang indah itu hendaklah kalian sumbangkan untuk siapa? Untuk Indonesia. Saya selalu mengatakan keindonesiaan adalah semua keminangan. Jadi dari suku-suku kan majemuk sekali kan. Itu sama dengan kejawaan, sama dengan kesundaan yang disumbangkan untuk keindonesiaan. Itu kan dari bawah. Ya. Jadi dari bawah betul kan? Kejawaan apa? Wayangnya. Lalu filsafat wayang itu apa? Ini tahun depan akan ada buku bagus mengenai Sastro Jendro itu, mengenai petuah-petuah mengenai kehidupan. Nah, sekarang kita ambil contohnya sebagai peribahasa. Ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dahsyat kan itu. Jadi Anda itu memijak di bumi ini, itu Nusantara sekali. Di mana kita hadir berdiri di bumi, di situ langit dijunjung. Ya, jadi kita menghormati adat istiadat yang ada di situ. Lalu bahwa bangsa kita tuh amat sangat kreatif. Coba, apa peribahasanya? Kalau kita kenal untuk itu adalah tiada rotan akar pun jadi. Ya kan? Tidak ada rotan akar pun jadi. Tapi sekarang pelajaran itu kenapa dalam kurikulum kita agak tersisihkan gitu. Kalau tidak kita ingatkan lagi. Ya, diganti dengan yang macam-macam yang sekarang ini kalau mau jujur pada Anda, itu ada 3 budaya kalau mau mengatakan pada Anda, yaitu yang lesan, budaya tutur, saya ini lagi lesan, ngomong terus. Lalu Anda semuanya adalah generasi dari budaya yang tulis itu buku, membaca. Saya punya rumusan membaca itu apa. Lalu yang generasi now ini adalah digital, budaya digital yang kita dikatakan gaptek ya kan. Tapi mereka kita katain sebagai tidak ikut proses, senangnya instant. Ini introduksi dulu untuk Anda. Lalu ini semuanya yang mau kita langgam untuk Anda semua. Nanti kita ambil misalnya peribahasa itu ada tambahan lagi. Ya. Misalnya asam di gunung, garam di laut, bertemu di mana? Dalam belanga. Belanga itu apa? Kalau saya tanya mahasiswa, jadi saya ngajar juga di UI dan di S2 UI dan di ISI Solo itu saya tanya, sudah ada yang lupa. Kalau yang tidak lupa, belanga itu adalah tempat masak para ibu. Siapa yang buat masakan itu menjadi baru? Yaitu para ibu, Anda semua. Yaitu asam di gunung itu dari daratan, garam di laut dari kelautan, bertemu keduanya di belanga.
tempat masak itu. Nah, dibilangnya kalau dalam filsafat Anda hermeneutika atau tafsiran, yang menafsir siapa? Ya Anda. Dibuat baru supaya up to date, supaya baru lagi dan supaya tahu. Nah, itu kita yang kurang di situ. Itu untuk provokasi pada Anda semua. Jadi saya ulangi, yaitu asam di gunung itu daratan, garam di laut itu lautan, bertemu dalam belanga. Kita kenyataannya Indonesia ini apa? Daratan dan lautan. Saya setiap kali ngajar tempat lain yang luring, tapi tidak daring itu, saya tanya, siapa yang tidak bisa berenang di kelas ini? Jujur saja, tulus saja. Selalu yang mengangkat tangan. Yang mengangkat tangan itu ada 10-an. Itu artinya tidak bisa berenang. Itu karena budayanya darat gitu. Dan saya bisa berenang karena dulu asrama gitu. Kalau tidak bisa berenang, tendang supaya bisa dilakukan lalu bisa berenang itu. Makanya tiap tahun saya tanya itu. Tiap tahun itu 10 orang itu. Jadi saya malah pernah ditunjukin berapa tahun yang lalu itu yang mulai latihan renang tuh. Apakah ada pertanyaan dulu untuk intro ini? Kalau tidak, saya akan masuk ke yang pokok. Silakan dilanjut, Romo. Apa? Silakan dilanjut. Ya, ini sebenarnya saya mau mengajak Anda kembali dulu pada yang pokok-pokok dari estetika yang dari atas itu. Ya, yang dari barat dan seterusnya. Kalau dirangkum itu sebenarnya ini sketsa saya sendiri. Jadi gambaran kalau naik kereta ke Jawa itu ada lukisan di pinggir sungai itu. Ya. Lalu saya rangkumkan estetika kita adalah estetika kehidupan. Terus saja. Nah, ini buku yang lama itu. Ya. Ada 3 kata kunci di situ, yaitu estetika, filsafat keindahan, dan kritik kesenian. Estetika itu apa? Paparan yang lebih menekankan pada pengalaman Anda, si subjek, mengenai yang indah, tanpa mencermati asalnya. Ya, itu natural object atau artificial object. Itu artinya Anda itu dari alam yang dikagumi, yang mengagumi itu, atau itu Anda buat sendiri. Ya, artefak atau bagian alam itu. Lalu kata kunci yang kedua yaitu filsafat keindahan, yaitu pendekatan filsafat yang mau berfilsafat mengenai yang indah itu. Dengan kata lain, kalau kalian mengatakan ini singkat itu rasional, jadi sistematisasi rasional, lalu logis, ya itu adalah filsafat keindahan itu. Nah, di Indonesia, filsafat keindahan disama dengankan estetika. Tapi di sini juga estetika mengenai tubuh, mengenai parfum segala macam di apa shopping itu ya toko-toko itu ya disebut estetika. Tapi yang untuk kita ini. Lalu kata kunci yang ketiga yaitu kritik kesenian. Jadi untuk tolak ukur penilaian objektif sebuah karya. Nah, di situ masuklah apresiasi. Ya. Nah, saya selalu kalau ada orang asing masuk ke Indonesia, saya beri orang asing itu salak, buah salak, tahu kan? Apa yang terjadi? Dia akan cepat-cepat mengeletak atau menggigit salak itu dan memakannya. Bagaimana? Akan berdarah kan dia? Atau yang tidak usah berdarah. Kalau apresiasi itu sama dengan makan apa? Buah manggis yang tahu isinya itu dari luar itu. Tapi kalau makan manggis harus jangan langsung dimakan, tapi dibuka dulu. Yang putih, yang indah dan isinya jangan boleh masuk. Ya isinya jangan boleh masuk. Tapi yang pahit kan kulitnya. Tapi yang bagus kan isinya. Nah itu sama dengan apresiasi. Nah perkembangannya nanti saya akan menjelaskan juga
bahwa apresiasi itu bisa berwujud berdirinya Anda, datangnya Anda, tulisan Anda di depan karya seni. Jadi kalau lukisan, kalau Anda datang ke pameran, Anda berdiri termangu di situ, lama melihat itu. Ada lewat lagi, ada yang just glance, keluar lagi. Wah, ini saya nggak ngerti gitu. Lalu dia keluar lagi. Nah, sebenarnya apresiasi yang sederhana dua, ya, yaitu di depan karya. Jadi performance-nya, seni pertunjukan, kalau Anda di teater atau apa itu, Anda berada di depan teater, itu Anda membuat apresiasi. Yang pertama, ya, menurut selera dan penilaian rasional kalian atau Anda, maka cirinya kan di satu pihak subjektif. Dalam bahasa Latin dikatakan quid recipitur, apapun yang diterima akan diterima menurut subjeknya itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah perkembangan paling mutakhir saya baca, orang-orang kayak orang-orang Indonesia yang so ahli atau mengatakan itu, sebenarnya sumbernya kita tahu, yaitu dari Jacques Rancière, ya, dia yang memberi pada kemungkinan kedua yang dia sebut, kalau saya Indonesiakan, apresiasi itu ada dalam ranah, dalam semesta Anda sendiri. Jadi kalau Anda mengapresiasi sebuah karya seni dan berkembang apresiasi Anda sendiri, itulah semestamu. Ya, itu sebenarnya semesta apresiasi itu ada padamu. Jadi kalau ada yang mengatakan dalam semesta itu bisa berkembang banyak sekali, itu Jacques Rancière itu mengatakan itu sah saja kalau dikotomi. Nah, kalau kita buat lebih konkret lagi di sini dan kita tahu itu, yaitu apresiasi dari dalam. Maksudnya dari dalam itu adalah dianalisis menurut struktur hukum dari dalam. Jadi kalau sastra ya dari sastra, kalau estetika ya dari estetika, kalau apalagi, kalau sastra itu jelas, Anda harus tahu foreshadowing, padahan. Anda harus tahu dari dalam itu tokohnya, lalu nomor 3, lalu temanya, nomor 4, message-nya apa. Itu dari dalam semua. Nah, sekarang yang dari luar apa? Itu kalau kita pakai ilmu yang menolong kita untuk apresiasi itu. Misalnya sosiologi sastra, filsafat sastra, kita sama aja. Jadi dengan kaidah ukuran filsafat atau sosiologi untuk menganalisis sastra itu. Apalagi sosiologi, ada lagi psikologi seni, itu semua dari luar. Nah, dari dalam dikatakan sebagai inner, dari dalam itu inner league, pendekatan dari dalam. Dari luar itu sebagai outer league, ya, dari luar dengan memakai ilmu di luar itu. Itu untuk apresiasi. Jadi kalau ada apresiasi sampai resensi itu, yaitu dari luar dengan dibantu ilmu, bukan ilmu dari dalam, tapi dari ilmu dari luar itu terjadilah sekarang. Nah, yang di Indonesia ini yang paling miskin adalah kritik seni itu. Karena yang ada di sini kritik kesenian itu adalah subjektif, seenaknya dari dalam sendiri, ya kan? Dan kebanyakan ad hominem, membunuh si seniman atau karya seni itu sendiri, karena tidak memberikan kontribusi yang positif mengenai karya seni, tidak mengkritik dengan positif dan beri masukan yang baik untuk senimannya dan seterusnya. Ini kalau Anda mau tahu, nanti tanggal 19 Juli itu saya mau buka pameran dan akan ada diskusi di Bentara Budaya Jogja. Itu dari lukisannya
Herman Widianto, Gus Her itu, yang main dulu udah selesai untuk saya beri kata pengantar untuk katalognya, itu bagus sekali. Nah itu kalau dari dalam pelukisnya, dia akan cerita. Jadi selama dia tinggal di Jogja, lalu pindah ke Jakarta, bagaimana kisahnya? Nah, semakin dia menceritakan lalu abstrak lukisannya, nah itu nanti kita akan melihat bahwa abstraksi itu adalah menarik ke atas apa-apa yang dari pengalaman hidup itu. Dan kalau untuk dia abstraksi adalah tarikan ke atas menurut idiom, diksi, metafora, lambangnya dia. Nah kita akan mendengarkan itu dari pelukisnya. Maka saya kemarin itu juga di salah satu galeri saya mengatakan kalau mau tahu mengenai lukisan, inilah pelukisnya, ditanya saja bagaimana proses melukisnya. Ya, ini makanya dalam buku yang lama dulu, waktu Nomo Berhak masih hidup itu, estetika filsafat keindahan tahun berapa itu? Sudah lama sekali, tapi terus. Ya. Nah, itu. Sekarang Anda baca sendiri. Ini lukisan yang lebih besar, artinya saya lukis sendiri itu. Ya, dan masih muda itu, foto itu. Anda baca sendiri. Sebenarnya tulisan ini mengulangi yang tadi. Jadi konstruksi nilai ukuran logis modernis estetika dalam filsafat seni barat memuncak dalam titik estetika sebagai ukuran harmoni antara seni yang asli dan yang elok, dan itu adalah pada Hegel. Ya. Lalu oleh Immanuel Kant, ukuran itu dihubungkan dalam subjektivitas dan objektivitas estetika dalam karya seni dasarkan pada Kant kan mengatakan apa itu titik estetika atau seni itu, yaitu pada yang sublim. Kalau Anda dengar, sublim itu apa? Capaian seniman dalam karyanya yang sudah diendapkan kesadaran budi. Ya, lalu Anda akan mengenal formatnya, formnya, isinya. Jadi ini ada latar belakang filsafatnya yang kuat sekali. Form itu bentuk, lalu isi yang diwadahi itu isinya, counternya. Ya, itulah. Nah, waktu harus mengukur menjadi juri untuk seni, entah anugerah kebudayaan, entah seni dan seterusnya, itu kita membaginya waktu itu masih figuratif. Artinya yang ada figuratif artinya yang menunjukkan figurnya, ya. Artinya sosoknya itu kelihatan. Kalau manusia ya tidak, ya masih bisa dirabai figurnya, sosoknya. Lalu non figuratif itu ya adalah manusia tapi sudah diabstraksikan. Nah itu yang tadi saya katakan kenapa sulit untuk orang yang mengabstraksikan kalau kita di depan karyanya, itu sama aja dengan Anda mengapresiasi puisi. Waktu saya tanya pada almarhum Sapardi Djoko Damono, Mas Sapardi, mengapa membaca puisi Anda mudah, sementara membaca puisi Gunawan Muhammad sulit? Lalu dia tersenyum mengatakan, puisi saya, Romo, itu selalu mengajak komunikasi. Jadi mengajak berbicara. Sementara puisinya Gunawan Muhammad itu soliloquy, cakap-cakap sendiri. Jadi dia bicara dengan hatinya sendiri lalu ditulis. Nah siapa yang tahu? Yang paling tahu ya GM sendiri kan, Gunawan Muhammad sendiri kan. Orang luar tidak akan tahu. Nah, tapi pertengahan terbatas itu. Itulah bedanya. Dari sini aja Anda akan mengatakan kenapa sulit untuk memahami, ya karena dia cakap sendiri. Nah, itu antara yang abstrak, yang simbolis. Simbolnya apa? Ya. Kitab suci aja kisah itu selalu ada simbol kan. Nah, lalu yang keempat nilai otentisitas.
jadi keaslian dari senimannya itu. Kalau dia nyontek, ya sudah akan ditinggalkan. Lalu yang kelima, pesan atau refleksi atas kemanusiaan apa? Ya kalau lukisan, saya pernah disuruh oleh salah satu majalah di ibu kota sebelum COVID. Jadi ada lukisan yang judulnya adalah Fishing Crash. Ya, jadi itu comberan yang diwadai dengan apa? Dengan waskom itu, isinya adalah air kencing. Lalu di dalamnya ditaruh gambar fotonya Yesus Kristus. Apakah ini seni? Tidak, karena itu dehumanis. Karena itu meskipun seni semua, tapi tidak merefleksikan kemanusiaan kan? Maka dehumanis. Yang betul adalah humanis gitu. Itu saya ingat sekali itu, harus meresensi itu. Jadi akhirnya di satu pihak memang ada subjektivitas, lalu di lain pihak ada kesadaran bahwa apa yang indah, yang baik, yang benar itu dikonstruksi oleh bentukan kultural tiap dinamika peradaban yang ada. Jadi kalau Anda hidup di Jawa, ya itu strukturalnya Anda juga dibentuk oleh kejawaan itu, dibentuk juga oleh cara hidup dan pemikiran filsafatinya, akan lain dengan Anda kalau hidup sehari-hari di Batak sana. Lalu juga dari tradisi. Karena itu osmosis, saling menyerap, membuai antar peradaban. Itulah kita berwarna sawo matang ini. Tidak ada yang kuning betul, tidak ada yang putih betul, tidak ada yang hitam betul, tapi kita campuran. Ya, campuran dari macam-macam yang masuk ke simpang jalan Nusantara ini. Buktinya adalah sawo matang ini. Ya. Karena itu kalau kita mau mencari keaslian, tidak ada sebenarnya keaslian warna kulit. Nah, karena kita sungguh-sungguh tidak ada yang kuning betul, putih betul, kecuali dalam iklan ya. Atau putih, lebih putih lagi. Tapi itu iklan untuk Anda semua itu. Ya. Maka di situ pertanyaan estetika saya masukkan lagi pada kehidupan. Ya, di mana saja dalam pengalaman kehidupan itu ada pemuliaan dan perayaan. Kalau di Jawa itu Amemayu Hayuning Bawono misalnya. Memuliakan dan memperindah indahnya alam semesta ini. Jadi kalau ya bahasa sekarang adalah tidak hanya ekologis tapi juga tambah indah. Tapi coba sekarang kita lihat polusi dan segala macam itu. Jadi acuan pertanyaan itu adalah mengenai seni sesuatu, seni itu seni atau tidak ada di sini. Nah, ini untuk ukuran seni. Apakah ada pertanyaan dulu mengenai ini? Izin Romo, Ya. Terkait dengan yang dehumanisasi tadi. Saya juga pernah dapat kuliah tentang bagaimana yang bersifat spiritual itu dibuat dari kotoran manusia, salib misalnya ya. Itu. Ya. Apakah dengan itu estetikanya jadi hilang, Romo? Karena ada juga saya mendengar estetika itu seperti apa ya, menyedot gitu ya hati kita untuk masuk ke dalamnya gitu. Jadi misalkan kalau ya, salib itu dibuat dan kita tahu dari kotoran, untuk apa dulu? Ya, setelah jadi salib itu untuk apa dulu? Untuk lebih membuat salib itu dimaknai, ya, atau tidak? Jadi kalau dimaknai itu selalu dua, untuk kemanusiaan atau untuk seenaknya aja gitu. Saya selalu begitu. Ya, kayak ini lagu-lagu suci lalu dibuat dangdut, saya termasuk yang tidak setuju. Ya, meskipun itu menjadi populer ya. Jadi misalnya lagu Ave Maria dibuat dangdut, Ave Maria. Ada yang seniman yang tanya pada saya, kalau itu saya buatkan dangdut, saya tidak setuju kalau itu.
karena lalu jadi aneh. Jadi itu selera saya. Kalau Anda mau membuat dangdut, ya apakah senang atau tidak orang lain itu saya kurang tahu. Tapi itu contohnya. Jadi kalau dibuat main-main itulah di situ. Ada lagi. Jadi intinya adalah humanis itu membuat kemanusiaan menjadi lebih dihargai, harkatnya lebih dihormati atau lebih direndahkan. Ya, contohnya dalam Fishing Christ. Tapi sekarang hampir nggak ada. Tapi kalau di barat sana karena untuk menarik perhatian itu apa seni-seni yang apa melukai diri sendiri dan semuanya, karena orang yang biasa itu tidak menarik lagi. Jadi harus mau membuat yang eksotis, yang menarik, yang wah sampai melukai itu. Tapi pendapatnya sama, dehumanis gitu ya. Ada lagi? Oke, Saya kita saya terus. tanya ya Romo ya, Ya, boleh tanya ya. ya silakan. Itu berarti kan ada 5 kriteria itu tadi ya Romo. Jadi kalau Ya, ini sementara. Ya, ya. ya tadi Romo mengatakan bahwa kalau pesannya itu atau karya seni itu justru menurunkan atau mengurangi kadar Harkat. kontribusi kemanusiaan, berarti nilainya kurang. Karena saya mencoba memahami Romo kan antara di satu sisi ada ada selera, benar ya Romo. Tadi Romo waktu Ya, mengatakan kalau Ave betul. Maria misalnya Ya, dijadikan dibawakan secara da- dalam dangdut. langgam Ya, dangdut, kemudian itu akan menurunkan pesannya ya, benar ya, ya Romo. ya. Tapi mungkin bagi sekelompok mungkin orang lain yang mungkin dalam konteks yang berbeda, mungkin justru bisa jadi pesannya mungkin sampai, tetapi nah ini yang saya coba menangkap, saya malah tadi mencoba menangkapnya begini. Jadi kalau pesan itu justru tidak membawa pesan, Sampai, sampai itu ya ya. tidak membuat, tidak membawa kontribusi, membawa keharkat kemanusiaan yang lebih baik, itu Ya, sebenarnya ya, bukan karya seni begitu. Tapi saya tidak melihat sampai ke sebuah karya seni dianggap karya seni artinya dalam hal di klasik kemudian diturunkan sampai dangdut itu dianggap mengurangi juga pesan. Tapi saya lebih melihat ke bila karya seni itu tidak memberi kontribusi terhadap kehidupan manusia menjadi lebih ya, baik. betul. Ya, betul. Itu yang utama itu. Jadi kalau kita tulus sampai hari ini tidak ada lagu Ave Maria yang didangdutkan di kita, karena sudah bertahun lalu itu ada pemerintahan itu saya mengatakan atau kayak gitu. Kalau mau jujur, sebenarnya Ave Maria yang diciptakan oleh Franz Schubert itu 1822 atau 1822 atau abad ke-18 itu pada saat kita lagi perang-perangnya di Ponorogo itu. Coba lain sekali kan, kita perang tapi sana sudah bisa membuat Franz Schubert sudah menulis mengenai Ave Maria yang bagus itu. Ini hanya perbandingan, hanya satu ya, tapi yang lain banyak. Tapi peradaban kita juga banyak. Ya, saya akan terus dulu karena waktunya ini. Terima kasih. Itu lalu ya. Nah, estetika apa itu indah? Anda semua tahu, yaitu dalam teori mengenai keindahan itu dalam simposium. Ya, itu adalah tema pokok simposium adalah cinta. Maka keindahan merupakan objek dan tujuan cinta itu. Melalui Socrates, teori tentang tadi itu. Jadi sejak usia muda harus sudah dididik ya untuk mencintai tubuh yang indah. Untuk keindahan kalau kita lihat pada latar Yunani itu seperti ini. Makanya saya mengatakan bahwa sampai sekarang kita
tapi harus diutarakan pada Anda supaya kita utuh gitu. Jadi cinta ini, tubuh atletis bagus itu kan Anda lihat, ambil saja contohnya ketelanjangan. Ya, telanjang itu di kita ada kata yang bagus, yaitu disamakan dengan bugil, kebugilan. Nah, dalam kebugilan kita masukkan di dalamnya kebugilan itu kan selalu ditolak. Kenapa? Karena dia memaksa orang lain untuk pembugilan. Apalagi kalau di grobyok atau apa, lalu ketahuan, lalu diarah itu sudah dehumanis sekali. Tapi ada ketelanjangan yang kita rindukan, yaitu pada saat kita lahir dulu. Semua orang lahir yang telanjang. Semua orang mati, yang Muslim merasakan sekali karena dia hanya dikafani. Kalau yang Kristen atau Katolik, dia juga telanjang, tapi didandani dengan secakep-cakepnya, seayu-ayunya, meskipun sudah tua, dimasukkan ke peti. Itu sebenarnya intinya itu. Dia didandani karena hakikat dari terakhir kita mati menghadap itu dalam perjamuan. Dan perjamuan itu makanya ditandani semuanya bagus, dimasukkan ke peti. Itu bedanya. Tapi coba, kita kan merindukan sekali bahwa yang masih bayi itu kata yang kunci yang dipakai di Indonesia, polos. Kita ingin polos seperti bayi, dan polos tulus kalau kita nanti mati. Itu sebenarnya. Ya. Jadi ketelanjangan itu sama dengan polos itu. Nah, polos ini kalau kita lihat pada patung telanjang, pada apa yang dinisbikan, diharamkan dan segala macam, itu salah terka, itu salah tafsir, karena yang mau dicari di situ adalah polos itu. Ya, oke, terus. Indah adalah teori tentang forma keindahan. Makin sebuah benda berpartisipasi pada forma abstrak, yaitu ide indah mutlak, makin dia menunjukkan dan membuat keindahan itu. Ya. Ya. Lalu hal yang indah tidak sama dengan keindahan, tapi benda-benda atau hal yang indah merupakan kelompok benda, objek yang kita lihat, nikmati, dan dengar dengan panca indera. Ya. Keindahan di sini, contohnya dalam epinomis itu, lihat ini gambarnya, itu keindahan itu sendiri ada tanpa melekat di dunia ini, tanpa melekat di dunia objek-objek indrawi, mengatasi panca indera ini. Karena itu dikatakan oleh di sini bahwa dia berada dalam Nun sewu, Romo kemute. Mohon di-unmute, Romo. Iya, sudah Romo. karena saya dari sini. Ini adminnya siapa yang menaikkan ini? Dari sini atau dari sana? Bagaimana Romo? Jadi, ya ini oke. Ya, sekarang diikutin. Jadi saya kira adminnya di sana yang menyatakan. Jadi yang tadi saya ulangi, yaitu benda-benda atau yang indah itu merupakan kelompok beyond panca indera atau yang didengar. Jadi keindahan itu sendiri ada melekat dalam dunia objek-objek indera, tapi berada dalam
the intelligible word, ya, dalam ide mengenai keindahan. Nah, coba di sini kan kita mulai pusing kan mengenai seni itu, tapi tidak ada di sini untuk hati gembira dan riang, itu karena semua dirasionalkan, disistematisasi, dirumuskan secara rasional terus saja. Nah, ini Plotinus, ya kalau ini saya hanya mengingatkan Anda untuk melihatnya. Ya, pandangan Plotinus itu sama dengan Plato yang memuncakkan kemiskinan. Lalu yang satu adalah sumber semua hal. Ini bukunya. Jadi untuk dia yang penting adalah kontemplasi. Adalah suatu bentuk meditasi yang merenung dalam kesadarannya, kepekaannya, suatu yang melampaui dunia indrawi. Dan sang indah itu ada di sana. Ini saya just a glance terus untuk mengingatkan Anda. Lalu kalau kita lihat Thomas Aquinas yang sering disitir oleh Romo Mangunwijaya almarhum, Thomas Aquinas itu sebenarnya mengolah dari Aristoteles, lalu inilah jadinya. Ya. Apa itu? Aristoteles menerima adanya keindahan, tapi bersatu kait dengan alam sebagaimana kita alami. Ya. Sementara Thomas Aquinas ini adalah mengatakan indah itu adalah apa saja yang menyenangkan hati, gembira dan riang, kan sama. Bila dilihat, jadi kalau wanita cantik, lalu cowok yang cakep, lalu semua yang kalau dilihat dengan mata itu indah, keindahan berkaitan erat dengan kedambaan dengan melihatnya atau mengetahuinya. Lalu syaratnya apa dari Thomas Aquinas ini? Indah itu sekaligus sempurna. Ya. Diskusi mengenai disable jangan dimasukkan di sini. Dari makna di sini supaya kita tidak terkecoh tentu. Yang kedua ada unsur harmoni, selaras, dan yang ketiga adalah jelas atau terang atau jernih. Jadi clairvoyant dalam bahasa Latinnya. Pandangan Aquinas tentang aspek subjektif mengenai indah itu kognitif, ya, sebagai yang menyenangkan, ya, bagi si penonton, ya, punya implikasi dampak besar nanti dalam sejarah estetika yang memuncak pada abad ke-18. Kalau kita dengar dalam bahasa Latin itu fulcrum, itu keindahan adalah apa-apa semua benda yang diamati dengan keindahannya itu dan berimplikasi pada kita. Itu Thomas Aquinas. Nah, kita lalu melihat tokoh lain, yaitu dibaca aja. Indah bersatu erat dengan harmoni, sambil melihat gambarnya kan enak. Keindahan itu dalam satu tahapnya identik dengan harmoni dan bukan harmoni sebagai syarat, tapi ini identik. Indah itu harmoni untuk menunjuk apa yang indah, bukan menunjuk situasi akal budi persepsi manusia. Kita lihat Vicino itu sependapat bahwa dengan kontemplasi Plato, jiwa mengambil jarak pada badan karena ada di dunia ideal. Dan kamu kalau kita semuanya sedang melamun dalam dunia fantasi, kita kan sekarang melepaskan, mengambil jarak dari badan kita dan melepaskan itu untuk menuju ke ide. Itu di sana. Jadi kontemplasi merupakan ciri khas pengalaman seni atau estetika. Nah, lalu kita meloncat lagi, lalu ada sampai sekarang diskusi itu lat purwan, seni untuk seni, seni yang murni, dan yang kedua seni yang kontekstual, menurut situasi, menurut konteksnya.
Anda akan pilih mana? Itu selalu akan terjadi. Ya. Nah, ini abad ke-18 merupakan saat kritis dalam sejarah estetika. Tidak berhasil muncul penyatunya antara teori, antara yang deduksi dengan dari bawah itu. Merasa ya Pak Anda. Lalu tokoh lain yang Anda kenal itu Shaftesbury, ya, pandangannya merupakan transisi, masih memegang teori keindahan Plato, kemampuan merasai, pengalaman indah dalam diri manusia. Pengalaman itu menurutnya berfungsi baik untuk membuat pertimbangan-pertimbangan baik buruk mengenai laku dalam arti moral. Jadi Shaftesbury itu menjadikan satu antara estetika dengan moralitas. Siapa dia, lalu bisa melihat itu. Ketidakmampuan memahami seluruh dunia ciptaan atau sisi misterinya hanya bisa dilukiskan dengan satu kata, yaitu adiluhung. Lalu kalau orang tanya apa itu sublim, ada jawab. Lalu Anda akan mengatakannya, wah tuh. Kalau lihat teater atau pertunjukan hanya berdecak-decak gitu aja. Ngomongnya belum di mute saya. Gitu. Bisa. Nah ini Hutchinson, wakil dari filosof estetika abad 18 dari Inggris. Keindahan bukanlah nama dari sesuatu yang transenden Plato, bukan pula nama dari apa yang enak dilihat atau didengar maupun diraba. Kalau Anda mau mencari indahnya patung, itu seharusnya dalam apresiasi di kita dilatih untuk meraba-raba patung ini seperti apa. Tapi di sini dilarang, itu kan sudah keliru itu. Ya. Karena itu harus didapat. Keindahan adalah ide yang muncul pada kita. Jadi yang sekarang dikatakan pada eksplisitasi, pengungkapan dari ide keindahan ke bentuk patung, ke lukisan, ke apa aja. Jadi keindahan ada dalam kesadaran pribadi seseorang dan seterusnya kamu buat sendiri. Ya, maka Hutchinson itu menurutnya adalah sense of beauty, ya, merupakan kemampuan dorongan yang mampu membangkitkan ide atau rasa keindahan dalam, sekali lagi, akal budi kan di sini kan. Nah, saya tambahi pada Anda karena saya membaca lagi dan ikut diskusi dalam apa Vira itu sekarang ditemukan otak kita, dan saya akan baru saja sakit itu. Jadi otak kita itu dengan syarafnya itu bisa menentukan apa yang di otak kita. Bisa merasakan happiness itu ada di syaraf kita itu. Itu Anda akan mengalami kalau Anda kena penyakit vertigo, stroke ringan, itu melihat orang itu double. Karena saraf kita terganggu. Nah, kalau kita mau dengan ilmu syaraf, itu kita akan makin jelas lagi bahwa penentuan kebahagiaan atau baik dan semuanya itu ada di kepala kita. Ya. Jadi kalau kita lagi minum teh lalu minum kopi, wah, duh enak. Ya. Tapi untuk yang lain, wah itu pahit sekali. Untuk yang satu dengan gula merasakannya wah enak, tapi untuk yang lain yang diabetes wah itu gangguan untuk dia. Jadi sense of beauty itu akhirnya disesat oleh kemampuan dan dorongan yang membangkitkan rasa indah itu, dan dikatakan ya oleh syaraf dalam otak kita, dalam akal budi untuk ya ini enak gitu. Itu sebenarnya yang mau dikatakan. Lalu kalau Burke itu kita akan terus saja untuk meringkas ini. Dia menolak teori adanya indera khusus mengenai keindahan. Ya, pandangannya didasarkan pada fenomen rasa nikmat atau sakit sebagai basis untuk uraian
apa itu indah dan apa itu buruk. Ya. Jadi keindahan untuk Edmund Husserl yang mulai 1728 sampai 1797 adalah kualitas dalam tubuh yang mampu menggelurakan cinta tanpa pamrih. Coba, kan sulit itu. Tapi ini yang terjadi. Keindahan adalah kualitas, bukan kuantitas, tapi kualitas yang bisa menggairahkan tanpa pamrih itu. Kenikmatan dalam konteks cinta itu berkaitan dengan passion, ya, hasrat yang amat berguna demi tetap tumbuhnya masyarakat. Itu menurut Burger. Terus saja. Nah, menurut Allison, ya, itu bukunya. Anda dipersilahkan untuk membaca kalau mau. Ya, itu dibaca lagi di kanan itu bukunya di tokonya. Semua kemampuan untuk mencetak macam-macam indera pencerapan, macam-macam fungsional. Jadi kemampuan indera kita pakai pada saat kita bersabdi. Apa itu persepsi? Yaitu kesadaran, ya, sehingga orang bicara mengenai persepsi kegetiran atau keindahan itu. Nah, lalu dia menyinggung, jadi menurut dia kritik seni itu merusak apresiasi kalau belum dipelajari betul-betul. Jadi kalau orang mengkritik asal kritik itu kan malah menghancurkan senimannya. Nah, saya mau mengatakan pada Anda, jadi kalau ini tangannya itu L, lawan. L itu, lawan. Ini sebenarnya salam literasi, L itu. L, literasi. Artinya, salam literasi L ini adalah melek huruf dari buta huruf kita dulu. Nah, sekarang saya artikan sebagai melek kesadaran. Jadi kalau Anda sore ini mempelajari estetika, Anda berusaha untuk melek kesadaran estetis lewat tokoh-tokoh pemikir-pemikir yang masih barat, masih deduktif itu. Ya. Kalau mau deduktif, lalu kita harus mencari lebih lanjut mengenai tokoh ini. Ya itu. Nah, ini Hume itu menghubungkannya ini bukunya. Ini lukisannya Vermeer, itu orangnya. Basisnya apa? Hukum komposisi adalah pengalaman. Ukuran normatif untuk menguji apakah suatu sungguh indah dan tidak harus dicari dalam penelitian empiris. Saya cocok dengan ini. Jadi harus dari kehidupan itu yang menyeluruh mengenai selera orang-orang. Si A mengatakan enak, si B mengatakan setengah enak, lalu si C mengatakan enak sekali. Itu harus dirata dari pengalaman, dari kehidupan. Keindahan dan balikannya bukanlah dialami dalam objek-objek benda, tapi merupakan rasa. Ya, ini sama dengan kita. Ya. Makanya orang-orang kita kalau ditanya, kan tidak saya pikir. Ya, angkat jari lalu menjawabnya tidak. Saya pikir itu baik, Romo. Itu baik, Pak. Tapi dia mengatakan, kita mengatakan saya rasa. Nah, itu kan pas sekali. Ya, manunggaling kaulo Gusti yang Jawa, lalu rasa kita itu mendalam. Rasa itu kan bukan main tuh. Kalau sudah mulai feeling atau saya rasa itu dahsyat sekali. Rasa saya ini melekat pada kodrat kemanusiaan yang kita kualifikatif pada objek-objeknya. Jadi kalau ada lukisan, kalau ada pertunjukan, kalau ada tari, rasa inilah yang diterapkan pada tari itu. Wah, harmoninya bagus. Lalu sistem musiknya, melodinya juga baik. Kalau kita akan mengatakan dalam rasa itu indah. Itu. Ada variasi selera menurut umur dan watak. Makin tua, ya kalau anak-anak kan berbeda. Itu akan
tapi waktunya mungkin. Saya selalu percaya ada konteks budaya. Jadi ditanamkan pada kita, orang yang seneng kencang itu akan mengatakan indah itu ada begini. Tapi kalau orang Jawa akan mengatakan ngono ya ngojo ngono. Begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Kan susah sekali. Itu berarti kita harus melakukan diskresi. Kemarin saya menyiapkan ini, ada yang mengatakan, tapi ngono ya, ngono. Artinya orang itu menambahin tapi begitu ya begitu, tapi jangan begitu, tapi begitulah. Sekarang kan begitu. Ya, dalam situasi mau pemilu ya 2004 itu kan semua orang diskresinya ditanyakan karena cuan UUD ujung-ujungnya duit. Ya, orang muda lebih menyukai gambar-gambar bernada cinta dan lembut, sedangkan orang-orang yang lebih tua lebih pada renungan filsafati, lalu refleksi mengenai kebahagiaan itu. Itu David Hume. Terus saja. Nah, sekarang Immanuel Kant. Ya. Sayangnya kalau kita tahu Kant itu, dia pakai akal budi, lalu mau mengambil semua, menggolongkan yang masuk akal budi, apakah seni yang subjektif selera dengan yang objektif itu bisa dikategorikan apa saja. Maka dia pakai a priori dan a posteriori. A posteriori itu kan pengalaman. Ya. Sehingga terjadi penilaian dan pertimbangan mengenai keindahan. Jadi yang a priori kita sudah sebelumnya tahu, lalu a posteriori dari mengalami, lalu tadi itu. Dia masih dua itu. Lalu penilaian berpusat pada kenikmatan, pleasure. Jadi kenikmatan itu adalah pengalaman subjek lebih dari sesuatu yang objektif. Maka teori keindahan, sistematisasi logis dan rasional dan ilmiah itu adalah satu, ciri netral seni. Dua, seni itu universal. Ya, lalu bagaimana tujuan seni dan kepentingan untuk apa? Saat sekarang ini Indonesia mau jujur, kalau kita mau tulus, itu perang terus antara value. Value saya artikan dalam abstraksi mengenai tadi apa yang baik, apa yang indah, apa yang suci, ya itu seni. Ya. Lalu sekarang ini lagi kontak terus dengan kepentingan. Apa itu interest? Coba, kepentingan parpol, ya kan? Kuasa. Dan kalau kepentingan itu tanpa diberi moralitas seni, tanpa diberi keindahan, yang terjadi apa? Ya, kuasa. Politik yang tanpa diberi moralitas, yaitu akan menjadi kuasa. Dan itu kami alami waktu dulu tahun 2000, saya mau mencoba melihat Indonesia ini secara hukum bagaimana. Lalu kami masuk KPU tahun 2000, tapi akhirnya hanya 3 tahun dan keluar. Kalau tidak keluar, akan dimakan oleh korupsi bersama-sama. Tapi itu hanya ekstra cerita aja. Tapi itu mau mengatakan bahwa sekarang ini terjadi pertentangan perang antara value, nilai, dan yang satu kepentingan. Kepentingannya pemimpin, ibu, bapak, atau siapa, dan anggota dari parpol itu. Kepentingan duit maupun kepentingan kesejahteraan bersama untuk kita semua. Ini begitu. Ini hanya untuk menyangatkan itu. Jadi penilaian mengenai keindahan itu universal menurut Kant, tanpa pamrih, dan merupakan penilaian yang penting mengenai kenikmatan. Tiap orang mesti mengambilnya dari pengalaman bentuknya. Itu. Nah, lalu kita sudah melihat bagaimana itu keindahan. Sekarang teori mengenai keindahan.
Jadi mengenai teori karena dibuat sistematis, logis, dan penggolongan, lalu teori ini menitikberatkan pada keindahan dalam bentuk seni sendiri. Ya. Lalu kita akan mulai teori itu dari mimesis, yaitu tiruan serba tiruan. Maka menurut Plato seni itu rendah, karena menuju yang rendah. Ya. Kalau Aristoteles dia adalah ungkapan atau kreasi, maka bernilai katarsis. Sebagai contoh, kalau Anda sedang membuat film, ya, sedang melihat film dan film itu bagus, apalagi waktu dulu ada TV itu melihat bersama itu bagus sekali sampai tokohnya yang jahat itu membuat Anda mengkal dan ambil sandar dan mau melempar dan sudah melempar TV-nya, itu berarti tercapai itu. Jadi tayangan itu bisa memaksa membuat Anda katarsis itu. Artinya setelah melemparkan itu kan lalu katarsis, Anda puas kan? Sebenarnya itu aja. Jadi kalau Aristoteles menegaskan katarsis itu adalah seni adalah untuk penyucian diri, pembersihan. Jadi kalau Anda melihat sebuah pertunjukan dan pulang dari situ, kalau kita lihat teater Koma atau pertunjukannya Buddha, itu pulang dari Buddha, dari pertunjukannya kita gembira dan enak, itu katarsis. Tapi kalau dalam sebuah pertunjukan atau apa aja Anda keluar pulang tidak mendapatkan apa-apa, itu tidak mencapai katarsis. Ya. Terus ini seni dan itu ya intuisi sekarang dibuat teoretiknya, instruksinya dalam bukunya Republik. Ya, ini bukunya. Ini Anda sering lihat di sini ada gambaran itu. Terus saja kita cepat saja. Ya, ini dari tadi sudah diulangi. Yang asli dari Plato ini dalam ide lebih jauh, lebih unggul, lebih berpihak pada yang benar. Maka karya seni indah dalam kecil merupakan tiruan, ya, mimesis, mimesios, tiruan dari tiruan, ya, maka rendah. Terus, nah ini Aristoteles yang sebenarnya dianut kita, kalau orang-orang seniman kita belajar ke sana, karya seni adalah rasio, artinya proses mencetak lagi. Mencetak dari apa? Dari tanah liat untuk patung. Dari kanvas lalu digambari dengan lukisan. Dari kertas kosong atau karton bronze atau kertas putih kosong digambari sketsa, lalu penekanan pada nilai universal yang khas manusia. Jadi kemanusiaan itu. Ya, berlaku di mana-mana dan dikenal lagi oleh penikmat atau pemirsa atau berdasarkan pengalaman sendiri. Jadi kalau Anda melihat lukisan paling gampang itu selalu ada sisi implisit dalam lukisan itu dan sisi eksplisit atau yang diungkapkan dengan jelas pada Anda. Nah, Jacques Rancière paling terakhir menegaskan bahwa sisi atau ranah wilayah implisit itu sebenarnya Anda harus pahami dari penampilan yang eksplisit itu. Jadi kalau ada pertunjukan behind the screen atau behind kanvas itu, lalu Anda memakluminya itu. Ya. Dan kita melihat bahwa dalam karya seni sebagai gratio, proses penciptaan itu, lalu fungsi seni adalah katarsis, membersihkan, mencairkan seluruh unek-unek kecewaan, pengalaman sedih, dan gembira melalui libatan paritas yang menyatukan penonton. Ya, ini saya akan mempersilakan tinggal berapa menit itu, 10-an itu.
Ya, untuk baca untuk kalau ada pertanyaan dulu aja. Ya. Baik Romo, Ya, baik Romo. Iya, sudah ada Pak Wadyo Pasaribu, silakan Pak Wadyo. Iya, Pak Wadyo, silakan Pak. Ya, selamat malam Romo. Puji selamat malam. ya, senang bisa melihat Romo sehat. Ya, pertama saya mencatat tadi ada kalimat yang menginspirasi saya ketika Romo berkata, ibu adalah pelahir kehidupan. Dan perawat kehidupan, yang merawat sampai umur tertentu kan ibu, terus sampai sekarang juga. Terus, Nah, namun spontan saja muncul di dalam benak saya, memang rahim ibu adalah rahim pertama, tapi guru bagaikan rahim kedua juga. Dia memberikan konteks pada murid. Jadi peran guru juga penting juga gitu. Nah, yang berikutnya itu mengenai uraian masa ke masa mengenai seni itu, saya menangkap bahwa seni itu juga dipengaruhi oleh zaman, tergantung dinamika kultural zaman. iya betul. Saya Hmm, belum bicara dan menyangkut itu sama sekali karena waktunya. oh ya, ya Ya, pertanyaan saya begini Om, apakah ya dengan dinamika zaman itu ya kita bisa lihat modern, modern post, batasnya itu secara konseptual itu makin problematis. ya betul. Misalkan Jadi, kita membedakan ini sebenarnya seni atau biologi, misalnya. ya, sebenarnya begini, kalau kita lihat yang di Jakarta dan Anda semua, saya ngalami betul. Taman Ismail Marzuki Ya, ketika belum menjadi hutan beton dan kita dulu memperjuangkan supaya tidak terjadi beton itu yang dibangun oleh Jetpro itu, ya karena proyeknya itu cuan. Yang kedua, tidak ada yang membangun itu yang tahu seni betul gitu. Pokoknya bangunan aja. Nah, untuk itu waktu saya tiap tahun kan pameran sketsa. Terakhir saya sakit itu 2020 2022 1 sampai 9 Desember saya sakit tanggal 7 Desember. Saya pameran di Balai Budaya Jalan Gereja Teresia ini. Pameran sketsa itu laku sekitar 10 lah. 15 malah. Karena saya murah untuk itu. Lalu kalau itu untuk menerbitkan buku dan siapa yang itu. Nah, oke lah itu. Tapi yang penting untuk saya waktu itu Balai Budaya itu tempat yang bersejarah sekali. Waktu Rendra, waktu awal-awal seniman budayawan itu pakai Jakarta, itu di Balai Budaya. Nah, terbengkalai sebagian tidak diperbarui atau renovasi lah. Kita pameran di situ supaya ada renovasi dan berhasil. Artinya sebagian itu renovasi di atasnya sudah ada dan sekarang dipakai untuk pameran. Nah, itu untuk mengatakan bahwa di kita itu terbagi-bagi, nggak usah jauh-jauh. Yang satu kepentingannya apa? Kalau kepentingannya seniman dan tidak diwadahi, ya beginilah tim. Karena kita tahu bahwa para seniman yang di sana tidak didengarkan suaranya. Nah, lalu yang jalan, lalu lebih konfliknya itu adalah kepentingan dengan value. Value itu apa? Nilai. Nilai itu apa? Nilai keindahan, estetika. Anda bisa melihat kan tim yang dulu itu ada tempat makan, ada tempat pertunjukan, enak sekali kan di sana. Tapi sekarang kalau Anda ke sana, itu hampir semuanya untuk nyantelkan lukisan aja susah. Tapi gedung-gedung tetap bagus ya. Tapi ya itu jadi hutan beton itu. Lalu pertanyaannya, di mana nilai estetis untuk itu? Kan itu, ya kan? Berapa surat kalah kan? Jadi saya mau jujur saja pada Anda. Besok ini kami diundang untuk beringati bukan di tim, tapi di Museum Gajah jam 10. Itu untuk memperingati Dirjen Kebudayaan yang sudah sedo, sudah meninggal.
yaitu Profesor Dr. Edi Setiawati. Edi ya, Jawa ya, Edi Setiawati. Nah, pertanyaannya, dia punya ide sebagai dirjen, banyak indah-indah sekali, termasuk pusat-pusat untuk menggelorakan taman-taman seni, pusaka seni, sampai saya pernah ikut sampai ke Jogja, dan dia mengumpulkan orang-orang yang nyaris DO, ya, tapi akhirnya dia bantu supaya bisa. Jadi dialah yang mengembangkan, dialah yang membuat kongres kesenian pertama dan terakhir sampai sekarang ada di Jakarta ini, bisa mengumpulkan semua seniman. Pertanyaannya, ada banyak direktur jenderal kebudayaan, tapi yang punya power, punya kuasa sampai bisa menelurkan, mewujudkan idenya dan estetikanya atau yang ada di pikirannya, hanya Bu Edi. Nah, karena itu besok ini berapa tulisan semua mau diluncurkan bukunya mengenai itu. Jadi sekarang ini ada banyak penguasa, tapi itu tadi yang sampai memikirkan ke sana untuk kelangsungan kita. Itu kan lalu menjadi pariwisata kan, lalu menjadi teknik saja. Jadi yang memprihatinkan itu semuanya dijadikan teknik gitu. Teknik untuk merawat, teknik untuk katakan instrumental rasionalitas. Jadi sistematisasinya itu rasionalitas instrumental yang berupa alat, sama Anda tahu semua rasionalitas teleologis, yaitu yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama, untuk kemanusiaan itu yang tersingkirkan gitu. Ya, ini yang sedang terjadi. Maka kita harus fighting. Ya, meskipun seperti gong itu, kalau Anda pukul terus, kentongan itu kan bunyi terus. Titir itu kalau dipukul terus kan bunyi. Kita seperti itu. Nah, fungsi seniman atau fungsi yang tahu seni itu saya selalu mengumpamakan, yaitu menjatuhkan batu atau kerikil di atas gelombang air, itu kan berpendar kan. Pendarannya makin besar kan. Kalau batunya makin besar, pendarannya makin besar. Kalau Anda semua menjatuhkan air bersama, pendarannya makin besar. Itu sebenarnya. Itu yang pertama. Jadi pembawa atau penyebar ide-ide bagus itu Anda sebarkan. Yang kedua, kalau Anda punya laboratorium, jadi seniman yang punya lab untuk melukis, untuk apa, dan bergandengan tangan dengan katakan mereka yang monopoli atau punya keuangan. Jadi finansial itu bersatu dengan itu. Lalu Anda bisa membuat tidak hanya lab, tapi juga finansial itu. Yang saya amati, semua seniman laki-laki kayak Nano dulu, lalu punya istri yang perempuan, Ratna Rianti Aruna, itu bagus sekali Tato Koma itu. Setelah Nano meninggal pun sekarang mau tetap hidup itu kan. Lalu Anda lihat lagi, banyak itu contohnya. Ya. Lalu yang setelah punya lab, lalu yang ketiga, yaitu seniman yang mampu mewatakkan pada Anda semua nilai-nilai atau universalitas itu. Universalitas itu adalah seniman yang humanis, artinya memperjuangkan dalam karyanya untuk semakin berhakatnya manusia, untuk semakin amemayu ayuning bawono, semakin indahnya semesta tempat kita hidup, atau hanya ya sudah memukul kentongan aja. Ya, karena dalam situasi begini kan memukul kentongan aja, ya. Atau kalau dalam situasi sekarang ini, sekarang kita bisa tanya, apa yang dominan sebagai nilai sekarang ini? Uang, komersial, cuan, itu number one. Gitu. Ya, nilai yang lain di bawahnya kan, itulah persoalannya. Ya, itu. Ada lagi yang bertanya itu. Jadi mungkin nilai seni sekarang ini lebih tepat itu dilihat dari dampaknya. Iya, betul. Ya, ya, Ya. terima kasih. Ya, saya juga ikut aksi waktu di Taman Ismail Marzuki. Iya,
Tidak Oh, berhasil. iya, tidak berhasil. Karena siapa kita, tapi lebih baik kita munculkan itu. Ya. Baik. Nah, Mak- ini sebenarnya masih ada satu buku yang saya katakan tadi mengenai apa estetika dari bawah itu. Ya. Ini dan budaya, catatan budaya, karena di dalamnya ada lengkap mengenai tahun lalu itu mengenai spiritualitas dan teori seni, mengenai warna-warni olah pengalaman kehidupan dari Basuni, lalu mengenai simfoni kata yang saya katakan ini tidak saya singgung sekarang karena waktunya. Lebih baik kita seperti tadi sampai pada Aristoteles dan itu kita cukup itu. Ya. Ada lagi? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Ya. Iya, terima kasih Pak Wadio, terima kasih Romo. Romo izin bertanya, apakah kita jadi mengakhiri kelas di pukul 20.30? Berhubung Romo masih ada kegiatan. Jadi saya akan 20.30 itu. Iya, Romo kita masih ada 2 penanya lagi. Romo masih Ya, bersedia silakan. ya? Silakan bersedia masih. Baik, selanjutnya ada Kalinda Maya, silakan Kak. Masih belum di-unmute Kak. Oke. Iya. Baik, terima kasih. Selamat malam Romo. Sehat selalu Selamat Romo. malam. Baik Romo, tadi Romo sudah menjelaskan beberapa pandangan mengenai karya seni dari beberapa filsuf begitu. Saya hanya ingin tahu sekarang bagaimana pandangan Romo mengenai karya seni, misalnya dalam seni lukis yang mengandung unsur erotisme yang banal begitu Romo. Jika pada akhirnya seni adalah suatu bentuk estetika untuk dinikmati sekaligus sebuah jalan spiritualitas, lantas bagaimana agar kita mampu menikmatinya dengan hati yang bersih, karena terkadang hati nurani kita ini sering mempertanyakan, misalnya kenapa ya lukisan mesti perempuan yang telanjang, seolah perempuan menjadi objek keindahan namun dalam ketelanjangannya begitu Romo. Terima kasih Romo. Makanya tadi saya katakan kita semua, you dan saya itu ingin polos. Dan polos itu adalah nilai dari Anda, dari saya, waktu bayi lahir telanjang. Nanti kalau mati, polos juga. Itu yang betul. Jadi kalau Anda menikmati karya yang telanjang, nikmatilah sebagai yang polos itu. Ya. Nah, yang tidak atau yang ngaco adalah yang bugil itu. Kita tahu kan, bugil artinya apa? Itulah sebenarnya. Makanya sebenarnya hari ini saya mau nyoroti juga mengenai, saya tulis juga di Kompas itu mengenai estetika tubuh ya. Karena kalau tubuh sebagai ekspresi untuk ungkapan estetika itu, tubuh yang paling betul yang polos ya kan. Nah sekarang polosnya itu lalu ada ukuran ini haram, ini nggak boleh, ini seterusnya, itu sempit itu. Ya, itu baru berapa lama? Karena ada sekelompok orang yang masuk ke Indonesia dengan mengatakan ini tidak. Tapi kalau Anda lihat di Bali, ya, karena malah Trihita Karana itu, ya, lalu ada harmoni antara ruang, waktu, ya kan, ya, dan tempat. Desa Kalapatra itu trilogi untuk harmoni itu. Desa itu mengungkapkan tempat, kala itu mengungkapkan waktu, dan patra itu rasa atau winiraos yang dari dalam itu. Jadi kalau Anda merasa jijik karena apa? Pendidikannya itu disempitkan, ya itulah yang terjadi sekarang. Ya kan? Tapi itu hanya berapa orang. Kalau yang seumumnya orang akan mencari makanan itu ya paling mudah ya polos itu. Tapi yang bugil, yang tidak manusiawi, yang humanis, itulah jangan. Itu tidak beautifying the world. Ya, itu. Baik, terima kasih Romo. Ya, satu lagi. Terima kasih Kalinda, terima kasih Romo. Selanjutnya penanya terakhir Mas Nurudin, silakan Mas. Oh, saya terdengar, Mbak? Terdengar Mas. Ya. Terima kasih Romo atas kesempatannya, Romo.
Saya ingin bertanya Romo tadi tentang kepolosan tadi. Saya jadi berpikir apakah seni itu punya fungsi penting dalam politik, yaitu memastikan politik itu polos tanpa topeng, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada main korupsi dan lain-lain. Apa bisa seperti itu ya, Romo? Jadi Idealnya begitu. Kalau kita menganut pemikiran kalau yang Barat Plato ya, kalau kita sebagai yang Nusantara itu sebenarnya semua yang korupsi kan semua yang kotor itu korupsi itu karena ya itu tadi keserakahan kan, semua agama menolak itu gitu loh, tapi de facto terjadi. Nah lalu uraian sosiologis kan mengatakan selama orang hidup yang pesimis ya dalam struktur dan kultur Indonesia mau tidak mau akan korup, ya kan? Nah sekarang bagaimana supaya tidak korup dari bawah? Saya belum lama memberi di Lemhanas itu saya beri dalam umum. Kalau Anda optimis atau optimisme itu kan ada harapan, ya kan? Kalau Anda pesimis atau pesimisme ada harapan, tidak ada harapan kan? Lalu Anda harus di tengah. Di tengah itu apa? Realisme, realis. Nah, realis itu apa? Ya Anda cari di tempat Anda, kontekstualisasi itu. Kalau saya mau mengatakan bahwa mengenai soal ini, mengenai soal seni itu, kalau Anda lalu di tempat Anda ada apa patung-patung yang dihancurkan belum lama dulu ya, atau yang Anda tahu, siapa yang menghancurkan? Karena saya menganggap ya sudah itu orang yang tidak tahu ya, kurang pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan estetis gitu. Tapi tidak mau dididik, ya sudah. Kalau Anda berhadapan dengan orang yang tidak mau dididik, kan sudah menutup kan. Itulah. Nah, sulitnya sekarang mulai dihadapi antara kekuasaan dan kekuasaan kan? Yang punya power untuk tanda petik. Jadi kalau kita nuruti, sebenarnya pendiri bangsa ini bukan main. Kita itu kan majemuk, beragam. Maka pilihan politiknya, sistemnya adalah demokrasi. Karena demokrasi lah yang paling bisa menampung semuanya. Tapi supaya tidak liar, tidak anarki, lalu diberi benteng yaitu apa? Hukum, negara hukum. Jadi kombinasi dua ini hebat sekali pendiri bangsa itu. Tapi kalau penegasan hukum lembek, ya sudah orang akan anarkis. Itu kan yang terjadi. Korupsi juga itu yang harus diketahui. Ya. Lalu kembali ke soal estetika itu sebenarnya dari bawah. Kalau begini, kalau semakin kecil wilayah untuk rasa, pendidikan rasa, budi pekerti, itu coba tokoh-tokoh seniman lama itu dididik di mana? Taman Siswa. Ya. Karena Taman Siswa itu mengutamakan budi pekerti, mengutamakan kebudayaan, mengutamakan humaniora, mengutamakan semua tari, semua seni yang ada di situ dihidupi. Ya. Nah sekarang kalau semakin berkurang porsinya untuk itu dan anak-anaknya main game terus, ya sudah tenis, ya kan? Saya selalu tanya pada mereka, kamu apa musik apa? Musik kan jreng-jreng gitu kan, atau apa lagi. Tapi musik yang dulu terlalu melo memang ya. Tapi kan perkembangannya karena itu kita belum menyinggung soal itu. Ya, di sini banyak skripsi mengenai musik kita dulu menguji mengenai itu. Tapi yang diaturkan jelas itu. Oke ya. Oke saya kira udah 2 pertanyaan Mbak. Ya, terima kasih Romo. Ya. Baik, terima kasih Mas Nurudin, terima kasih Romo.